Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi berkaitan tentang praktikum DCS 3, yaitu berkaitan tentang software Wonderware InTouch, yaitu tentang testing station yang akan disimulasikan menggunakan software Wonderware InTouch gitu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Fitria selaku dosen mata kuliah DCS 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke video simulasinya. Oke, langsung saja ke video tutorialnya berkaitan tentang software Wonderware InTouch. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Ahmadiniati, NIM 218441007. Saya dari kelas 3 AEC, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2018, Politeknik Manufaktur Bandung. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuka software InTouch-nya. Nah, inilah terbuka dari InTouch. Nah, ini klik, ya, tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, DCS3 ini adalah file yang saya sudah buat dan saya simpan. Nah, oke, langsung saja kita buka. Oke. Nah, tunggu sebentar. Oke. Nah, ini merupakan sebuah project yang sudah saya buat dan saya simpan. Nah, jadi kita jelaskan dulu dari prinsip kerja si station ini, yaitu, nah, jadi prinsip kerjanya itu sederhana sih. Jadi di sini ada dua warna atau gini. Jadi prinsip kerja yang testing station ini yaitu untuk memilih benda. Nah, berdasarkan warna benda. Jadi sensor yang digunakan pada project kali ini yaitu ada sensor warna dan proximity. Nah, itu untuk sensor warna itu mendetek warna apa saja yang akan dipilih. Nah, di sini warna hitam yaitu diindikasikan atau diartikan sebagai benda yang gagal atau reject. Nah, sedangkan benda yang berwarna merah atau benda yang berwarna akan dilanjutkan ke station selanjutnya atau disebut benda accept. Nah, seperti itu untuk prinsip kerja dari alat ini. Nah, pada desain kali ini saya membagi beberapa bagian. Di sini ada ruang kontrol terdiri dari auto, manual, emergency, start, stop, dan reset, lampu indikator, running, stop, dan reset. Nah, di sini ada sensor warna, saya pisahkan di sini. Jadi sensor warnanya yang di sini bisa manual, kita pilih hitam, kita pilih merah, nanti akan jalan sesuai instruksi. Nah, sensor proximity apa gunanya? Nah, sensor proximity ini gunanya untuk mendetek si benda, keberadaan benda itu ada atau enggak. Nah, yang di bawah ini ada historical trend yang ini. Nah, ini slider. Nah, yang bawah alarm. Yang terakhir nanti ada pixel. Nah, untuk simulasi kali ini berkaitan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk simulasinya, langsung saja kita ke simulasinya. Nah, untuk membuatnya, saya membuat desain ini kurang lebih kebanyakan dari si rectangle ini. Jadi si rectangle ini kita buat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk suatu desain seperti ini. Nah, selain itu ada script yang tidak kalah penting setelah desain. Nah, script ini bisa
diklik di application ini dan juga bisa diklik langsung di script ini. Namun saya biasanya pakai yang di sini untuk script. Nah, untuk script yang digunakan seperti ini, jadi lebih simpel gitu dibandingkan pemrograman yang lain. Di sini hanya untuk mengutak-atik if, then, and if seperti itu. Nah, fungsi historical update trend ini yaitu untuk menghubungkan si script ini dengan si historical ini. Gitu. Nah, selain itu ada tag name dictionary. Nah, sini fungsinya. Nah, ini select. Jadi nanti ada tag name atau ya tag name di sini kita fungsikan seperti apa yang akan kita fungsikan nanti sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai atau sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Oke. Kita close. Oke. Nah, di sini ada oke, langsung saja ke simulasinya. Kita akan atau klik runtime. Oke. Ignore. Oke. Nah, kita harus membuka dulu file Excel. Nah, kan kita terhubung ke file Excel untuk sebagai database. Oke. Nah, yes. Oke. Harus kita buka file Excel-nya. Open with Excel. Nah, ini tampilan untuk jendela runtime atau simulasinya. Langkah pertama kita atur si historical trendnya yaitu di jam. Jamnya sesuaikan jam untuk ini dan di laptop kita. Nah, untuk second tidak terlalu masalah karena waktu yang dibutuhkan untuk simulasi sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, kita samakan sekarang jam 8 PM, berarti jam 20 lebih 1, 20.01, langsung saja kita oke. Nah, ini untuk proses ini digunakan sebagai auto dulu. Oke. Untuk warna benda hitam dan proximity kemudian hitam. Nah, seperti ini. Jadi tanpa kita start, si auto ini udah langsung maju karena si syarat posisi pertama itu udah terpenuhi dengan adanya proximity sebagai indikator benda di sini, sebagai deteksi benda, dan warna hitam sebagai sensor warna yang akan tuju kemana, ke atas atau ke bawah. Nah, yang kedua proximity warna merah. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di Excel-nya tuh. Xsave 1 dan eject 1. Nah, tadi satu ke sini, satu ke sini sehingga di Excel didapatkan hasil seperti ini. Oke, kita development lagi. X dulu. Nah, untuk tampilan simulasi seperti itu. Nah, ini langsung ke atas, artinya si historical ini berfungsi. Nah, selain itu, selain pada script, kita juga mengkontrol atau memprogram si desain ini bisa langsung dari desainnya gitu. Nah, seperti ini kita lihat contohnya pada benda ini. Kita double klik. Nah, visibility. Nah, expression di sini hampir sama kayak di application script. Nah, hampir sama. Cuma ini di expression lebih disimpelkan sebenarnya seperti itu. Nah, kita simulasikan sekali lagi. Klik runtime. Oke. Oke. Ignore. Oke.
Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita posisikan sekarang untuk switch-nya di manual. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa kita update atau setting dulu historicalnya, jamnya samakan dengan yang di laptop, jam 8 lebih 12. Jam 8 lebih 12, tinggal oke. Nah, kalau ini sudah bergerak, artinya itu sudah bekerja. Nah, contohkan di warna hitam. Nah, warna hitam, proximity, start, stop. Nah, si benda berhenti, kemudian kita start lagi. Start lagi. Nah, gitu. Maaf ada sedikit delay. Oke, lanjut. Nah, untuk benda warna merah, kita lihat. Nah, seperti itu. Terus proximity. Nah, kita start, stop. Si benda berhenti. Oke, kemudian start lagi. Nah, itu. Untuk historical bisa dilihat di sini. Nah, menampilkan dan si slider menandakan telah terjadi atau telah terjadi suatu proses yang bisa ditampilkan atau bisa dibaca juga di Excel. Ini accept, eject, satu. Nah, seperti itu. Kita ke development lagi. Nah, oke. Selain itu, untuk mengkontrol sebuah project di sini, kita juga bisa mengontrol langsung dari si desainnya gitu. Nah, kita contohkan di benda ini. Nah, kita kontrol si alat ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk kontrol ini hampir sama dengan yang di script, namun ini lebih simpel kelihatannya. Nah, kita kontrol di visibility seperti ini. Untuk kontrolnya visibility state itu ketika di on kan maka si benda ini akan muncul ketika kondisi tertentu seperti kondisi ini. Oke, vertikal ini untuk gerakannya ke atas atau ke bawah, vertikal ke atas, horizontal ke kanan atau ke kiri. Yang kita bisa diprogram di sini. Nah, dan itu ada tag name dictionary. Nah, di sini kita bisa mengontrol dan mengkomunikasikan sebuah benda dengan benda lainnya sehingga menghasilkan gerakan itu. Nah, bisa kita kontrol di sini, kita atur tipenya, terus kita akses name-nya kita atur sehingga bisa menghasilkan sebuah gerakan. Seperti itu. Untuk simulasi project DCS3 kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu si InTouch ini bisa dihubungkan dengan software lain yaitu bernama KeepSharp X. Nah, di sini bisa dihubungkan di sini. Saya udah program di sini namanya nyobaan. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya? Nah, cara menghubungkannya langsung kita ke tag name dictionary. Nah, di sini kita select. Nah, untuk menghubungkannya yang kita hubungkan yaitu berupa tombol gitu, yang akan dihasilkan di keep sharp ini. Oke, nah kita contohkan program sebuah tombol hitam ini. Nah, kita select dulu. Kita cari benda hitam. Untuk tombol hitam, nah ini di sini namanya benda hitam ini. Oke, nah untuk akses name-nya sudah ada nyobaan nih, berarti sudah diprogram oleh saya tadi. Nah, oke. Nah, untuk tipe yang digunakan IO discrete. Oke. Nah, item di sini benda hitam sama dengan di sini. Nah, untuk akses name ini harus sama dengan yang di keep CRPX6 ini. Nah, ini nyobaan huruf N-nya gede. Di sini juga harus sama. Untuk modifikasi seperti ini nyobaan. Nah, application name-nya server underscore runtime. Topik name-nya nyobaan. Untuk which protocol to use, Sweetlink, nah, seperti ini. Kemudian klik OK.
ini close, ini save, ini close. Nah, seperti itu. Nanti di sini tinggal klik UC, nanti akan dihasilkan sebuah value di sini. Apakah si tombol itu ditekan? Kalau tidak ditekan pasti 0, kalau ditekan pasti 1. Untuk menghubungkannya seperti itu. Kita X. Nah, untuk praktikum project DCS berupa simulasi tentang testing station, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya saya menggunakan software InTouch berupa Kraken, sehingga untuk limit tag name-nya itu sangat terbatas, hanya 32 tag name, dan saya sudah menggunakan semuanya, sehingga untuk menyempurnakan project ini terbilang sangat susah, sehingga banyak kekurangan dalam pembuatannya, dalam penyampaian, dalam simulasinya. Nah, untuk melihat tag name yang sudah digunakan, ini update tag name dictionary. Nah, yang tadi ini kita update lagi. Must not have any window open to update use count. Jadi semuanya saya udah gunakan. Atau ini close dulu, kita save, kita klik spesial, update. Nah, semua tag name sudah saya gunakan, sehingga untuk menyempurnakan proyek ini sangat menguras otak untuk memutar-mutar script gitu. Nah, jadi mohon maaf apabila dalam pembuatan project ini banyak kekurangannya, banyak yang harus diperbaiki. Semoga untuk kedepannya saya bisa memperbaiki. Oke, sekian untuk pemaparan project DCS 3 ini. Saya Irfan Ahmad Dimyati undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.